Lembah Wufeng adalah salah satu sekte setan di Cao. Itu adalah sekte besar 400 tahun yang lalu, tetapi telah jatuh dalam 400 tahun terakhir. Para kultivator Naschen Soul-nya tidak mampu menerobos umur mereka. Ini menyebabkan sekte yang dulunya besar ini secara bertahap menurun, dan seiring dengan seberapa kuat sekte Xuan Dao menjadi, Wufeng Valley turun ke sekte kelas 2. Menurunnya lembah Wufeng menyebabkan ambisi Teng Huayuan menyala. Selama bertahun-tahun, dia perlahan-lahan mengirim semakin banyak anggota keluarga Teng ke lembah Wufeng. Nenek moyang lembah Wufeng mengetahui hal ini, tetapi karena Teng Huayuan begitu kuat, mereka tidak dapat melakukan apapun. Harus dikatakan bahwa Teng Huayuan adalah seorang tetua lembah Wufeng. Dengan cara ini, sekte lain tidak bisa mengatakan apa-apa karena ini akan dianggap sebagai masalah internal Wufeng Valley. Sejauh ini, ada total 93 anggota keluarga Teng di lembah Wufeng, dengan mayoritas dari mereka memegang posisi tinggi di sekte. 3 dari mereka sudah mencapai posisi yang sangat tinggi. Yang paling menonjol dari mereka adalah anggota keluarga generasi kelima, Teng Gao. Dia sudah menjadi kandidat untuk kepala sekte berikutnya. 2 kultivator Naschen Soul lainnya benar-benar tidak berdaya melawan tindakan Teng Huayuan. Mereka hanya bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang salah ketika selalu dalam kultivasi pintu tertutup untuk mencoba menerobos tahap awal Naschen Soul ke pertengahan tahap Naschen Soul dan meningkatkan umur mereka. Selain itu, setiap tahun, keluarga Teng akan memberi mereka hadiah hal-hal seperti ramuan roh dan pil. Akibatnya, mereka bahkan diberi lebih banyak alasan untuk menutup mata. Ini tidak seperti mereka bisa menang melawan Teng Huayuan. Bisa dikatakan bahwa lembah Wufeng telah menjadi sekte pribadi keluarga Teng. Ketika ini pertama kali dimulai, ada orang-orang yang menentangnya. Orang-orang di lembah Wufeng bertindak dan menyuarakan keprihatinan mereka, tetapi setelah ratusan tahun hal itu terjadi, tidak ada lagi orang yang menyuarakan oposisi mereka dan bahkan para murid lembah Wufeng percaya bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Teng. Bagaimanapun, ratusan tahun bisa banyak berubah dan sebagian besar murid lembah Wufeng saat ini adalah generasi baru yang telah diterima dalam beberapa ratus tahun terakhir. Wang Lin berdiri di atas binatang buas dan indera ilahinya terkunci pada orang-orang di lembah Wufeng. Di belakangnya ada spanduk naga panjang dengan 7 tubuh terikat padanya yang sudah dimumikan di bawah angin kencang. Wang Lin tiba di luar lembah Wufeng dengan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun lembah Wufeng disebut lembah, gunung itu masih memiliki gunung. Pegunungan disebut pegunungan 5 puncak. Barisan gunung itu berbentuk seperti 5 jari yang keluar dari tanah. Lembah Wufeng terletak di pegunungan ini. Sekte utama berada di gunung tengah sementara 4 gunung lainnya adalah untuk semua cabang sekte. Beberapa tahun yang lalu, ketika Wufeng Valley berada di puncaknya, 5 gunung dipenuhi dengan energi roh. Ada ribuan kultivator dan lembah Wufeng adalah penguasa daerah tersebut. Tapi sekarang, pegunungannya sangat sepi dan energi roh langka. Bahkan tidak ada lagi 1000 murid di sekte ini dan banyak dari mereka adalah murid baru yang hanya berada di lapisan 1 atau 2 Ki Kondensation. Wang Lin tiba di gunung dengan mengendarai binatang buas. Sepertinya seseorang memperhatikan kehadirannya. Segera, lampu layar berwarna cian muncul untuk memblokir Wang Lin. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat datang dari puncak setiap gunung. Ada 5 pria berbaju putih di puncak setiap puncak dengan pedang biru, merah, ungu, kuning, dan putih masing-masing melayang di atas kepala mereka. Gelombang energi spiritual tanpa batas datang dari pegunungan dan memasuki 5. Setelah serangkaian konversi, energi itu memasuki pedang terbang, membuatnya lebih kuat. Wang Lin mengeluarkan ejekan. Kelima ini semua anggota keluarga Teng. Jelas, mereka sudah siap. Mereka pasti telah diperingatkan oleh lelaki tua keluarga Teng itu dari sekte terakhir, jadi mereka membuat persiapan sebelumnya. Ini tidak bisa dihindari dan Wang Lin tidak berusaha merahasiakannya. Dengan tingkat kultivasi pria tua itu, Wang Lin bisa dengan mudah membunuhnya sebelum dia bisa mengirimkan peringatan. Ini persis seperti yang diinginkan Wang Lin. Dia ingin seluruh negara Cao tahu bahwa dia akan memusnahkan keluarga Teng. Balas dendamnya bukanlah sesuatu yang harus dilakukan secara rahasia. Sebaliknya, dia akan merintis seluruh negeri, karena saat ini, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hati 5 anggota keluarga Teng sangat suram. Mereka membuka formasi besar karena mereka mendapat peringatan dari Teng Gao bahwa musuh yang kuat akan datang. Meskipun mereka memiliki formasi besar, 5 tidak merasa santai sama sekali dan sebaliknya merasa marah di hati mereka. Mereka marah karena mereka melihat 7 mayat diikat ke panji-panji naga yang melayang di belakang pemuda putih. Wang Lin tidak berhenti. Saat formasi pertahanan muncul, dia mengeluarkan sarung pedang kuno. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang kejam. Karena Wufeng Valley menggunakan pedang Qi untuk bertarung, maka biarkan mereka melihat apa sebenarnya pedang Qi. Wang Lin mengambil penerbangan pedang dengan tangan kanannya. Saat ini, ia memiliki banyak harta sihir berkualitas rendah bersamanya. Lagi pula, akumulasi kekayaan 400 tahun bukanlah jumlah yang kecil. Dia dengan cepat mendorong pedang ke sarung pedang. Ketika hari sudah 45, tiba-tiba ada perlawanan yang kuat. Kelima orang di puncak gunung mengeluarkan teriakan. Pedang di atas kepala mereka bersenandung dan pedang Qi melonjak ke udara dari 5 pedang.
Warna langit berubah dan 5 pedang Qi bergerak seperti 5 naga saat mereka menuju Wang Lin. Wang Lin memegang sarung pedang. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh yang dicampur dengan pedang Qi di dalam sarung pedang telah mencapai batasnya. Dia melepaskan pedang itu dan tiba-tiba, aura yang lebih kuat dari gabungan 5 pedang itu keluar dari sarung pedang. Aura pedang mengalir seperti sungai. Itu membuat orang ingin menjadi gila. Setelah 1 jam, Wang Lin meninggalkan daerah itu dengan kepala di tangannya. Kepala ini milik anggota keluarga Teng peringkat tertinggi di lembah Wufeng, Teng Gao. Mata Teng Gao dipenuhi dengan ketakutan, namun, karena dia bernama Teng, dia tidak bisa menghindarinya. Di belakang Wang Lin, spanduk naga besar di belakangnya sudah memiliki 100 mayat yang terikat padanya. Badan-badan ini dan kepala menyebar seperti kipas saat Wang Lin terbang. Siapapun yang melihat ini akan terkejut. Setelah pembunuhan selesai, 2 orang tua berjalan keluar dari lembah Wufeng. Keduanya adalah kultivator Naschen Soul dari Wufeng Valley. Tidak hanya mereka tidak marah, tetapi ada kegembiraan yang membakar di mata mereka ketika salah satu dari mereka berkata, keluarga Teng selesai. Yang lain mengangguk dan tertawa. Betul. Level kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia pasti berasal dari sekte setan negara kultivasi tingkat tinggi. Dari penampilan aksinya, ia bermaksud untuk menghapus keluarga Teng. Aku ingin tahu, jika Punanzi bertindak, apakah dia bisa bertahan? Bahkan jika dia tidak bisa, itu tidak akan mempengaruhi kita. Saudara magang junior, aku merasa bahwa orang ini terlihat sangat akrab, tetapi tidak peduli berapa banyak aku mencoba, aku hanya tidak ingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Benar-benar? Kakak magang senior, aku pikir itu hanya aku, tetapi kita harus bertemu orang ini sebelumnya. Keduanya berpikir untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat mengingat apapun. Mereka sudah lupa tentang pemuda yang tubuhnya hancur dalam pertarungan melawan Teng Huayuan di luar lembah Wufeng bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin berdiri di atas binatang nyamuk. Matanya masih dingin ketika dia mengarahkan pandangan ke sebuah desa yang berjarak 8.000 km. Ada 174 anggota keluarga Teng di desa itu. Kota keluarga Teng. Teng Huaiyan duduk di aula utama rumah leluhur keluarga Teng. Wajahnya suram dan sebelum dia berlutut 3 orang. Selain 3 orang itu, ada puluhan lainnya di sekitar aula. Mereka semua berdiri dengan kepala tertunduk. Keheningan dan ketakutan melintas di mata mereka. Dalam 4 hari, orang ini telah membunuh 961 orang dari keluarga Teng. Teng Huayuan mengeluarkan tawa saat matanya semakin dingin. Dia melemparkan sepotong batu giok ke salah satu orang yang berlutut di tanah dan berkata, Sun Er, bicara. Bagikan berita yang telah kamu bawa kembali. Pemuda yang berlutut di tanah adalah seorang pemuda yang wajahnya seputih dan sehalus giok. Dia mengambil batu giok dan meletakkannya di dahinya. Ekspresinya tidak berubah ketika dia perlahan berkata, 4 hari yang lalu, orang ini muncul di sekte Tian Dao. Dia membunuh 7 anggota keluarga Teng kami dan pergi. Pada hari yang sama, dia muncul di lembah Wufeng dan menggunakan harta sihir sarung pedang untuk menghancurkan formasi pertahanan. Dia membuat zona pembatasan 1000 km dan membunuh 93 anggota keluarga Teng kami. 3 hari yang lalu, dia muncul di rumah cabang keluarga Teng kami. Dia membunuh semua 174 anggota keluarga Teng di sana. Pada hari yang sama, orang ini muncul Tianyin City dan memusnahkan keluarga cabang yang didirikan di sana 200 tahun yang lalu. Sebanyak 104 anggota keluarga Teng terbunuh. 2 hari yang lalu, anggota keluarga Teng di dekat ibu kota dihancurkan. 211 orang meninggal dalam 1 jam. Pada hari yang sama, 27 anggota keluarga Teng di sekte Yuan Kui semuanya meninggal. Kemarin, grup yang kami kirim ke sekte Jiemi untuk dilatih dihancurkan. Semua 345 anggota keluarga Teng meninggal. Darah mereka mengalir seperti sungai. Saat dia berbicara, napas orang-orang di ruangan menjadi lebih kasar. Setiap satu dari angka itu mewakili kehidupan anggota keluarga Teng. Teng Huayuan mengencangkan tinjunya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah kamu mengetahui identitas orang ini? Pemuda itu, yang masih memiliki wajah acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum berhasil temukan. Setiap orang dari keluarga Teng yang menemuinya telah meninggal. Semua orang menerima pesanan dari sekte mereka untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Junior menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan gambar. Leluhur, tolong lihat. Dengan itu, dia menampar tasnya dan mengambil sebuah gulungan. Dia perlahan membuka gulungan untuk Teng Huayuan untuk melihat. Pada gulungan itu ada sketsa seseorang yang sangat sederhana. Orang ini memiliki rambut putih yang mengalir dan memiliki bintang ungu di dahinya. Seluruh ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawahnya ada binatang nyamuk raksasa. Fitur yang paling menonjol dari binatang itu adalah belalainya yang panjang. Di tengah belalai yang tergantung rantai yang terhubung ke sesuatu yang jauh di belakang mereka. Rantai menyebar ke banyak berbeda ranting. Ada banyak tubuh yang melekat pada masing-masing cabang. Meskipun semua orang hanya melihat gambar, mereka semua mengambil napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Beberapa wajah mereka sudah sangat pucat, bahkan tidak ada jejak darah tersisa di mereka.
Setelah Teng Huayuan melihat foto itu, matanya terpaku pada wajah pemuda itu. Setelah waktu yang lama, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak ragu-ragu saat dia mengambil gulungan itu dengan tangannya. Dia menatap gambar itu ketika pembuluh darah mulai muncul di dahinya. Jadi itu kamu. Aura yang kuat tiba-tiba menyebar dari Teng Huayuan dan mengubah perabotan di sekitarnya menjadi debu. Bahkan ada anggota keluarga Teng yang tidak bisa melarikan diri dengan cepat dan berubah menjadi debu setelah menjerit. Adapun 3 orang berlutut di tanah, mereka adalah yang pertama untuk mundur. Selain pemuda dengan ekspresi acuh tak acuh, 2 lainnya ketakutan. Semua orang di aula tahu bahwa leluhur itu marah. Setelah membunuh 900 anggota keluarga Teng ditambah, leluhur tersebut tidak marah dan hanya muram. Tetapi setelah melihat foto orang ini, mereka tidak tahu mengapa, tetapi leluhur kehilangan kendali energi spiritualnya. Teng Huayuan menatap pemuda di gambar. Ada sedikit ketakutan di matanya. Dia bisa langsung mengenali orang yang ada di foto itu. Itu adalah Wang Lin dari dulu. Tapi dia jelas ingat melihat Wang Lin mati saat itu, itulah sebabnya ketika dia melihat gambar itu, dia kaget dan kehilangan kendali energi spiritualnya. Teng Huayuan masih ingat bahkan sampai hari ini mata menakutkan yang dimiliki Wang Lin ketika dia meninggal. Ekspresi itu telah menghantuinya selama 400 tahun terakhir. Teng Huayuan bergumam, dia kembali. Pada saat itu, semua orang di aula bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Jelas bahwa leluhur mengenal orang ini, atau kebencian mereka terhadap satu sama lain tidak akan begitu dalam. Tapi hampir semua orang di sini dilahirkan dalam 400 tahun terakhir, jadi mereka tidak tahu tentang apa telah terjadi 400 tahun yang lalu. Bahkan, meskipun banyak orang tahu tentang hal ini, tidak banyak orang membicarakannya. Setelah semua, seorang kultivator Naschen Soul memusnahkan keluarga Fana bukanlah sesuatu untuk dibanggakan. Wajah Teng Huayuan jelek. Tepat ketika dia akan berbicara, seorang pria paruh baya bergegas ke aula. Wajah orang ini tampak familiar bagi Teng Huayuan. Tepat ketika dia memasuki aula utama, dia berlutut dan menampakkan ekspresi terkejut. Dengan suara penuh teror, dia berkata, "Leluhur, kita tidak bisa pergi." Teng Huayuan mengerutkan kening dan berteriak, "Untuk apa kau panik? Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu kita tidak bisa pergi?" Pria paruh baya itu menelan ludah, menarik napas dalam-dalam, dan dengan cepat berkata, "Beberapa hari yang lalu, ada desas-desus dari anggota keluarga Teng tentang layar cahaya 10.000 km dari kota keluarga Teng mencegah siapapun pergi. Awalnya Junior tidak keberatan, tetapi ketika aku mencoba untuk pergi untuk urusan bisnis, Junior mendapati bahwa memang seperti yang dikatakan rumor. Aku tidak bisa pergi lebih dari 10.000 km dari Teng Family City." Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh ruangan menjadi sunyi. Teng Huayuan memandang pria paruh baya dan meninggalkan aula leluhur tanpa sepatah kata pun. Setelah meninggalkan aula, ia langsung menghilang dan muncul kembali 100 km jauhnya, kemudian terbang jauh dari kota Teng Family. Setelah tiba di batas 10.000 km, Teng Huayuan tidak berhenti dan menyerbu ke depan. Layar lampu merah tiba-tiba muncul saat Teng Huayuan membanting ke dalamnya. Gelombang riak menyebar, tetapi layar cahaya tidak pecah. Tidak peduli seberapa jauh Teng Huayuan merentangkannya, itu akan selalu kembali normal. Ekspresi Teng Huayuan menjadi lebih gelap. Kemudian, dia mengambil harta sihir yang kuat dan menggunakannya satu persatu. Yang membuatnya ngeri, ia menemukan bahwa layar cahaya tetap utuh. Jejak kecemasan yang tidak muncul dalam waktu yang lama muncul di hati Teng Huayuan. Dia hampir segera menyadari bahwa Wang Lin telah meminta seseorang untuk meletakkan batasan ini. Tujuannya adalah untuk menjebak semua orang di kota keluarga Teng sehingga mereka hanya bisa duduk dan menonton karena anggota keluarga Teng lainnya terbunuh. Ada juga tujuan lain untuk layar cahaya. Semua pembunuhan akan menakuti anggota keluarga Teng untuk melarikan diri ke kota keluarga Teng. Begitu semua orang telah berkumpul di kota keluarga Teng, Wang Lin akan datang menyerang. Teng Huayuan tidak percaya bahwa Wang Lin memiliki kemampuan untuk meletakkan batasan ini sendiri. Bahkan jika Wang Lin belum mati saat itu, paling banyak, kultivasinya hanya pada tahap akhir formasi inti atau tahap awal Naschen Soul dalam kasus terburuk. Dengan tahap akhir Teng Huayuan, Naschen kultivasi jiwa, Wang Lin tampaknya tidak signifikan baginya sama sekali. Apa yang dia takuti adalah orang yang telah menetapkan batasan ini. Dia menduga bahwa tingkat kultivasi orang itu mungkin adalah pemutus roh. Ini adalah keprihatinannya yang sebenarnya. Setelah merenung sebentar, dia bertanya-tanya seberapa dalam hubungan yang dimiliki senior dengan Wang Lin. Jika hubungan mereka tidak terlalu dalam, maka ini bukan sesuatu yang keluarga tidak bisa tahan. Heng Huayuan bahkan tidak berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa pembatasan ini telah ditempatkan oleh Wang Lin. Dia merenung sedikit, lalu pergi dengan ekspresi suram. Setelah dia kembali, dia membuka semua formasi pelindung di kota Teng keluarga tanpa memperhatikan biaya. Dia kemudian pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk menjaga tubuhnya pada puncaknya sehingga dia siap untuk bertempur setiap saat. Wang Lin, 4 hari terakhir pembunuhan dan 1.000 orang yang dia bunuh hanyalah awal. Dibandingkan dengan puluhan ribu anggota keluarga Teng, ini hanya sejumlah kecil.
Wang Lin berdiri di atas binatang buas dan di belakangnya hampir 1.000 mayat. 1.000 mayat menutupi beberapa ratus kaki area dan ketika ia terbang di atas suatu daerah, mereka membayangi sebuah tanah di bawahnya. Matanya masih dingin. Seolah-olah itu adalah es yang tidak akan pernah meleleh bahkan dalam puluhan ribu tahun. Tujuan selanjutnya adalah Sekte Hihuan. Sekte Hihuan telah menjadi sekte setan nomor 1 di Cao. Mereka memiliki banyak ekspor dan ribuan murid. Ada total 481 anggota keluarga Teng di Sekte Hihuan. Orang-orang ini tidak semua murid Hihuan Sekte, tetapi mereka berada di Sekte Hihuan sekarang. Beberapa hari yang lalu, Wang Lin membunuh lebih dari 300 anggota keluarga Teng di Sekte Jimmy dan mereka semua berada pada tahap Qi kondensasi. Wang Lin menanyai orang-orang di sana dan menemukan bahwa elit keluarga Teng telah dikirim untuk pelatihan. Tampaknya anggota keluarga Teng di Hihuan Sekte juga ada untuk pelatihan. Wang Lin tersenyum kejam saat perlahan-lahan terbang menuju Sekte Hihuan. Tapi tepat pada saat itu, ekspresinya berubah saat dia melihat ke timur. Di sana, di kejauhan, sebuah gerbong berwarna-warni melayang ke arahnya di bawah kendali beberapa pemuda. Sebuah suara datang dari kejauhan. Immortal Jimo ada di sini. Orang-orang acak, silakan keluar dari jalan. Kereta bunga beraneka warna sangat menarik perhatian, terutama ketika menangkap sinar matahari, tetapi yang lebih konyol adalah bahwa semua bunga di kereta itu ramuan roh yang sangat langka di negara Cao. Selain bunganya, ada banyak bintik cahaya di kereta. Ketika kereta bergerak, itu seperti langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Bahkan, itu sangat terang sehingga cahaya akan melukai mata kamu jika kamu melihatnya. Bahkan dengan ketabahan mental Wang Lin, ia tidak bisa membantu tetapi menjadi bengong sesaat. Semua benda mengkilap itu adalah batu roh berkualitas rendah. Bukan berarti batu roh itu begitu berharga atau ada banyak. Jika Wang Lin harus meletakkan semua batu roh yang dimilikinya, ia bisa menghias ratusan gerbong itu. Namun, bahkan dengan berapa lama Wang Lin hidup dan berapa banyak yang telah ia alami, ini adalah pertama kali dia bertemu seseorang yang begitu mewah. Anak laki-laki dan perempuan di sekitar kereta bunga semuanya sangat tampan dan cantik. Meskipun mereka semua hanya pada tahap 2 atau 3 dari kondensasi Qi, kesombongan di wajah mereka bahkan lebih besar dari beberapa petani Naschen Soul rendah. Ketika kereta bunga semakin dekat, mata Wang Lin menjadi lebih tenang saat dia mengamati kereta. Immortal Jimo ada di sini, semua orang membuat jalan. Salah satu pemuda berteriak dengan suara nada tinggi saat dia menatap Wang Lin, benar-benar mengabaikan semua tubuh melayang di belakang Wang Lin. Jimo, Wang Lin merenung sedikit. Nama ini terdengar sangat akrab baginya. Setelah berpikir dengan hati-hati, matanya tiba-tiba bersinar ketika dia berkata, "Orang tua Jimo, kamu berani." Hampir semua pemuda berteriak pada saat yang sama. Suara mereka serempak, seolah-olah mereka telah berlatih. Mungkin karena semua suara mereka sinkron, mereka bisa membuat sedikit tekanan. Namun, bagi Wang Lin, itu terlalu lemah. "Diam! Kalian semua, berdiri!" Suara tajam datang dari dalam kereta. Tak lama setelah itu, bagian depan gerbong perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan tempat tidur yang sangat indah. Di tempat tidur itu terdapat tubuh yang seperti segumpal lemak. Orang itu memiliki wajah berminyak dan sangat gemuk sehingga dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Orang itu terbungkus selimut. Selimut itu ditutupi batu-batu roh kualitas menengah. "Kamu tahu orang tua ini?" Pria gemuk itu melihat tubuh yang tak terhitung jumlahnya di belakang Wang Lin dan mengerutkan kening. Dia bertanya, "Rekan kultivator, apakah makhluk fana ini mengacaukanmu sehingga kamu telah membunuh mereka semua?" Di matanya, Wang Lin sama seperti dia, hanya pada tahap awal Naschen Soul, jadi dia tidak memikirkan Wang Lin sebagai ancaman. Jimo telah mengamuk di sekitar Cao untuk waktu yang lama. Setelah dia mencapai tahap Naschen Soul, selain dari beberapa kultivator Naschen Soul tahap akhir, dia tidak berpikir ada kultivator lain yang mengancamnya. Ini banyak hubungannya dengan rahasia seni gelap yang dia praktikkan. Metode kultivasi ini didedikasikan untuk membuat boneka, jadi meskipun tingkat budayanya hanya tahap awal Naschen Soul, ia memiliki beberapa boneka yang dibuat dari sisa-sisa kultivator kuno. Pada kenyataannya, Jimo telah mempelajari ini untuk waktu yang lama. Dia selalu mencari hal-hal seperti zombie untuk disempurnakan. Wang Lin tersenyum kejam. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengambil kepala dari panji naga di belakangnya. "Apakah kamu kenal orang ini?" tanyanya. Orang tua Jimo tertegun. Dia awalnya berpikir bahwa orang ini hanyalah seorang kultivator yang telah membunuh sekelompok manusia. Dia melihat wajah yang dipenuhi ketakutan dan kesulitan mengidentifikasi orang itu. Setelah melihatnya sebentar, matanya tiba-tiba terbuka lebar ketika dia berkata, "Teng Gao." Teng Gao ini adalah anggota keluarga Teng dengan posisi tertinggi di lembah Hufeng. Dia akan menjadi kepala sekte berikutnya. Dia juga menerima banyak perhatian dari Teng Huayuan. Karena Cao adalah negara yang sangat kecil, Jimo secara alami akan mengenal orang seperti itu. Kemudian, ia menyebarkan indera ilahi. Kali ini, dia dengan hati-hati melihat semua mayat. Saat dia memeriksa, wajahnya menjadi semakin jelek dan kumpulan mayat ini tiba-tiba memiliki arti yang sama sekali berbeda.
Dia hampir menghirup udara dingin saat dia menatap Wang Lin dan perlahan bertanya, orang-orang ini semua anggota keluarga Teng? Tiba-tiba dia menjadi sangat berhati-hati dan tidak lagi berani memandang rendah orang ini. Meskipun anggota keluarga Teng yang terbunuh tidak kuat, jika orang ini berani membunuh anggota keluarga Teng sebanyak ini, maka dia bodoh atau sombong sehingga tidak takut pada Teng Huayuan. Dia segera memutuskan untuk hatinya bahwa orang ini bukanlah seseorang yang bisa dia macam-macam. Teng Huayuan telah mencapai tahap akhir dari Nas Chen Sol dan keluarga Teng dipenuhi dengan para kultivator yang kuat, namun orang ini tampaknya tidak peduli. Jelas, orang ini memandang rendah keluarga Teng dan lelaki tua Jimo tidak ingin mengacaukan orang gila seperti ini. Wajah lelaki Jimo langsung dipenuhi dengan senyum ketika dia berkata, sudah selesai dilakukan dengan baik. Orang tua ini juga melihat keluarga Teng sebagai gangguan. Rekan kultivator, pembunuhan pekerjaan yang baik, terus membunuh. Orang tua ini memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi. Dengan itu, ia mencoba untuk mengarahkan kereta agar mundur untuk menjauh dari setan ini. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku membunuh anggota keluarga Teng? Tubuh lelaki tua Jimo bergetar. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan berkata, aku tidak ingin tahu. Rekan kultivator, selamat tinggal. Dengan itu, ia mulai pergi tanpa ragu, bahkan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan yang mengawalnya. Wang Lin tidak menghentikannya, tetapi menampar tasnya. Memegang dan mengeluarkan bendera pembatasan. Dengan gemetar, bendera instan itu menutupi area seluas 1000 km. Ekspresi lelaki tua Jimo tiba-tiba menjadi sangat buruk. Dia menatap Wang Lin dan menyala, apa artinya ini? Aku tidak mengganggu kamu atau keluarga Teng. Level kultivasi kamu sama dengan aku, jangan berpikir aku takut pada kamu. Wang Lin dengan tenang menatap orang tua Jimo. Dia tersenyum sarkastik dan berkata, 400 tahun lalu, murid bungsu kamu tiba-tiba meninggal. Apakah kamu masih ingat? Saat orang tua Jimo mendengar ini, ia langsung terpana, tetapi segera pulih dan menatap Wang Lin tanpa sepatah kata pun. Suara Wang Lin adalah perlahan ketika dia perlahan berkata, murid kecil yang telah kamu bunuh olehku dan dia memiliki seorang murid memanggil Sang Hu, yang berasal dari sekte yang sama dengan aku. Lemak di wajah orang tua Jimo berkedut saat dia memalsukan senyum dan berkata, kamu membunuhnya? Baiklah. Orang tua ini sudah lupa tentang apa yang terjadi 400 tahun yang lalu. Meskipun dia mengatakan itu, tangannya sudah ada di tasnya. 4 aliran asap hitam muncul di sebelahnya. Di celah di antara asap, orang bisa melihat boneka mumi. Biasanya, ketika pria tua Jimo berkelahi, dia tidak menggunakan langkah ini sama sekali. Ini menunjukkan betapa dia takut pada Wang Lin. Masing-masing boneka memiliki tingkat kultivasi yang dekat dengan tahap awal Nas Chen Sol, tetapi Wang Lin tidak memperhatikannya dan berkata, setelah itu, Zhang Hu dan aku dikejar oleh Teng Lu. Aku percaya kamu harus ingat apa yang terjadi saat itu. Orang tua Jimo gelisah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku, tepat ketika dia berbicara, matanya menyala dan tubuhnya yang gemuk melompat turun dari kereta. Saat terbang mundur, dia menembakkan 4 tetes darah yang mendarat di 4 boneka. 4 boneka tiba-tiba membuka mata mereka, mengungkapkan mata merah mereka. Mereka mengeluarkan raungan seperti binatang buas saat mereka menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, stop! Tiba-tiba, 8 pembatasan tiba-tiba muncul dari kegelapan, menutupi area dan mengelilingi 4 boneka. Wang Lin dengan santai terbang ke arah orang tua Jimo. Meskipun orang tua Jimo gemuk, dia tidak lambat. Dia dengan cepat terbang dan bahkan berteleportasi untuk melarikan diri, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri, Wang Lin selalu tepat di belakangnya. Jimo mengepalkan giginya dan berhenti bergerak. Tangannya membentuk segel dan tubuhnya bergetar. Lemak di tubuhnya mulai bergerak aneh. Tampaknya perlahan-lahan diserap saat tubuhnya menjadi lebih tipis. Saat lemak diserap oleh tubuhnya, auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Rambutnya bergerak tanpa angin dan jumlah energi roh di dalam dirinya meningkat. Level kultivasinya tiba-tiba berubah dari tahap awal Nas Chen Sol ke Nas Chen Sol tahap pertengahan. Pada akhirnya, orang sebelum Wang Lin adalah seorang pria paruhbaya yang terlihat sangat kuat. Orang ini sangat tampan. Alisnya tebal, matanya besar, dan dia memancarkan aura yang kuat. Level kultivasinya naik ke puncak Nas Chen Sol tahap tengah, hanya 1 langkah dari Nas Chen Sol tahap akhir. Dia menatap Wang Lin dan berkata, dengan suara rendah, kamu harus merasa terhormat. Kamu adalah orang pertama yang melihat bentuk aku yang sebenarnya sejak aku mencapai tahap Nas Chen Sol. Ada terlalu sedikit pakar di sekitar, jadi aku enggan membunuh kamu. Jika kamu memiliki 80 hingga 100 tahun lagi, kamu mungkin punya waktu untuk tumbuh dewasa. Mari kita lakukan ini, jika kamu memotong salah satu lengan kamu, aku akan membiarkan kamu pergi selama 100 tahun. Aku berharap, dalam 100 tahun, kamu akan tumbuh cukup kuat untuk melawan aku. Aku tidak bisa menunggu. Setelah Jimo selesai berbicara, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Tangannya berada di belakang punggungnya dan kepalanya diarahkan ke langit.
Sosoknya mengungkapkan ekspresi seseorang yang tidak terkalahkan, tetapi juga berisi sedikit kesepian. Setelah mendesah, dia melirik Wang Lin, lalu perlahan-lahan pergi. Ketika dia bergerak 100 meter, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan berlari bahkan tanpa melihat ke belakang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Matanya bersinar merah saat Ji Realm tiba-tiba bergerak dan serangkaian baut kilat merah melesat dari matanya. Tanpa ketegangan, mata Ji Mo redup saat ia mengungkapkan ekspresi tidak percaya, lalu tubuhnya jatuh dari langit. Kemudian, di bawah serangan beberapa batasan, tubuhnya terkoyak. Pada saat yang sama, tas pegangnya melayang ke tangan Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia di sebelah 4 boneka. Ketika Ji Mo meninggal, 4 boneka berhenti bergerak. Wang Lin memandang mereka beberapa kali dan berpikir sejenak. Dia mencari melalui tas jinjing Ji Mo dan mulai memeriksa semua batu giok di dalamnya. Setelah beberapa saat, ia menemukan sepotong batu giok yang berisi metode untuk memurnikan boneka. Setelah membaca batu giok, tangan Wang Lin membentuk segel sesuai dengan instruksi dan menembak mereka ke arah dahi boneka. Tiba-tiba, boneka-boneka itu berubah menjadi asap dan memasuki kantong penahanan. Wang Lin kemudian menyingkirkan tas penahanan, melangkah kembali ke binatang buas, dan dengan cepat bergerak menuju sekte Hihuan. Di dalam Hihuan sekte, leluhur kepala, orang tua Yin Yang, memiliki ekspresi gelap dan berjalan bolak-balik di aula utama dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Di dalam aula utama ada 3 orang lain, 2 wanita dan 1 pria. Pria itu sangat tampan dan 2 wanita itu sangat cantik. Mereka bertiga adalah kultivator Naschen Soul. Mereka juga mengerutkan kening dan tidak bisa membuat keputusan. Salah seorang wanita mengenakan jubah kuning yang sangat memikat. Dia dengan lembut berkata, "Saudara magang senior, apakah kultivator itu benar-benar memiliki tingkat kultivasi pemutusan roh?" Saudari junior tidak percaya begitu. Pakaian wanita ini sangat pas, memperlihatkan tubuh melengkung yang akan membuat jantung siapapun berdetak kencang. Jika bukan karena kerutan di wajahnya, dia akan lebih menawan. Orang tua Ying yang mengeluarkan HMPH yang lembut dan berkata, Gunung Kuning Tian Dao Sekte adalah tahap awal Naschen Soul Kultivator dan meninggal hanya dari satu pandangan dari orang ini. Mengatakan bahwa orang ini dalam tahap Naschen Soul akan meremehkannya. Wanita yang mengenakan pakaian kuning menjadi diam dan alisnya semakin menegang. Pria parubaya yang telah diam tiba-tiba berkata, "Saudara magang senior, bagaimana kalau kita mengusir semua anggota keluarga Teng keluar dari sekte? Jika kita melakukan itu, maka kultivator itu tidak akan memiliki alasan untuk datang ke Hihuan sekte kita." Orang tua Ying yang menggosok pelipisnya dan berkata, "Kalau begitu bukankah itu berarti kita adalah membuat musuh keluar dari keluarga Teng? Meskipun aku dan Teng Huayuan berada pada tahap akhir Naschen Soul, aku tahu aku bukan lawannya jika kita bertarung." Aula itu sunyi. Setelah beberapa saat, mata lelaki tua Ying yang berbinar ketika dia membuat keputusan. Suaranya suram ketika dia perlahan berkata, "Pencuri tua itu, Unanzi, masih belum muncul, jadi pasti ada yang salah dengan semua ini." Lupakan. Teng Huayuan dikenal karena menyimpan dendam. Jika kita menyerahkan anggota keluarga Teng sekarang dan Teng Huayuan tidak mati, maka masalah kita akan berlanjut. Saudara junior, kirim perintah untuk membuka semua formasi defensif. Aku pribadi akan mengendalikan mereka. Kita harus mengusir orang itu. Pria parubaya itu mengangguk. Dia ragu-ragu dan berkata, "Kakak senior, bagaimana jika Teng Huayuan mati pada akhirnya?" Mata orang tua Ying yang bersinar dan dia tertawa kecil, "Jangan meremehkan Punanzi. Dia akan campur tangan pasti. Bahkan jika tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, apakah orang di menara surga masih tidak cukup?" Pria parubaya itu tertegun. Dia tiba-tiba mengungkapkan pandangan pengertian dan setuju. Pada saat itu, di dalam Hihuan Sek, seorang pria parubaya yang kelelahan berjalan keluar dari kamar, terbatuk. Dia memegang setumpuk pakaian saat dia perlahan berjalan keluar. Meskipun dia baru berusia setengah baya, semua rambutnya putih dan dia tidak berjalan lurus. Suara lonceng gema bergema di seluruh sekte. 9 lonceng berarti bahwa semua murid Hihuan Sekte harus berkumpul dalam waktu 30 menit atau menghadapi hukuman. Ketika dia pertama kali mendengar lonceng, dia tidak peduli dengan itu, tetapi setelah mendengar dering ke-9, dia terkejut saat dia melihat ke arah aula utama. Dia telah berada di Hihuan Sekte untuk waktu yang lama dan ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya berdering 9 kali. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan berlari ke aula utama dengan pakaian di tangannya. Namun, dia terlalu lemah. Dia mulai ternganga setelah beberapa langkah. Pada saat dia sampai di aula utama, semua anggota Hihuan Sekte lainnya duduk bersila di alun-alun di luar aula utama. Lapangan itu dipenuhi oleh banyak murid. Bahkan beberapa halaman di dekatnya dipenuhi dengan murid-murid Hihuan Sek. Di bawah setiap murid ada cincin cahaya redup. Pria parubaya dengan cepat menemukan cincin cahaya untuk duduk di. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba mendengar orang-orangnya berteriak, jadi dia melihat sekeliling dan melihat semua orang melihat ke atas. Dia mendongak juga dan tertegun. Di langit di atas Hihuan Sekte, seekor binatang yang sangat ganas muncul.
Binatang itu memiliki belalai yang sangat terkenal yang memegang tali yang diikat pada spanduk dengan tubuh yang tak terhitung jumlahnya terikat padanya. Di bagian atas kepala binatang itu berdiri seseorang. Orang itu berkepala putih. Meskipun dia tampak biasa, dia mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat. Setelah pria parubaya itu melihat orang itu, dia mengerutkan kening. Dia merasa seperti telah melihat orang ini sebelumnya, tetapi tidak bisa mengingatnya. Wang Lin melihat Hihuan Sekte di bawahnya. Dia bisa merasakan bahwa ada formasi defensif yang tak terhitung kali lebih kuat daripada yang ada di lembah Wu Feng dan Sekte Tian Dao. Formasi pertahanan ini sangat kuat. Kecuali jika tingkat kultivasinya telah mencapai pemutusan semangat, akan sangat sulit untuk menerobosnya dalam waktu singkat. Kunci formasi adalah bahwa selama murid Hihuan Sekte duduk di cincin, mereka akan secara otomatis memasok formasi dengan energi. Hihuan Sekte memiliki ribuan murid, jadi menerobos formasi itu seperti bertarung dengan ribuan orang. Anggota keluarga Teng berada di dalam aula utama. Jelas bahwa Hihuan Sekte akan bertarung sampai akhir. Mata Wang Lin dengan tenang menyapu tanah. Tatapannya mendarat pada seorang pria tua. Dia berkata kepadanya, jika kamu tidak membuka formasi ini, sungai darah akan mengalir di sini. Orang tua itu adalah orang tua Ying Yang. Setelah dia melihat Wang Lin, dia mengerutkan kening lebih keras dan bertanya, rekan kultivator, untuk apa kamu di sini? Wang Lin mengeluarkan senyum sinis dan merah muncul di matanya. Meskipun formasi ini kuat, jika semua orang yang mempertahankan formasi akan mati, maka itu akan pecah dengan sendirinya. Jireal melesat keluar seperti petir merah dan mendarat di formasi. Formasi itu bahkan tidak bergetar, tetapi orang tua Ying yang terkejut. Segera, lebih dari 10 murid di tanah mengeluarkan teriakan yang menyedihkan ketika mereka berdarah dari setiap lubang dan mati. Mereka jatuh ke tanah dan cincin cahaya di bawah mereka tiba-tiba menyala, lalu menghilang. Suara Wang Lin dingin ketika dia perlahan berkata, apakah kamu akan membuka formasi? Orang tua Ying yang tertawa dingin di dalam hatinya dan tidak berbicara. Jireal Wang Lin bergerak lagi. Kali ini, 10 baut kilat merah menghantam formasi. Lebih dari 100 murid batuk darah. Tubuh mereka berkedut beberapa kali sebelum mereka mati. Rasa takut tiba-tiba menyebar di antara para murid yang tersisa. Wang Lin dengan tenang menatap orang tua Ying Yang dan bertanya, apakah kamu akan membuka formasi? Ekspresi Pak Tua Ying Yang cemberut dan dia tetap diam. Dia duduk dan mulai memasukkan energi spiritual ke dalam formasi. 3 kultivator Naschen Soul lainnya mengepalkan rahang mereka saat mereka duduk juga. Tiba-tiba, lebih dari 100 baut kilat merah muncul dan menghantam formasi. Sementara itu, di alun-alun, lebih dari 1000 tubuh murid meledak menjadi kabut darah. Murid-murid yang tersisa tidak lagi berani untuk tinggal. Mereka semua melepaskan cincin cahaya dan lari, mengabaikan teriakan orang tua mereka. Suara Wang Lin perlahan datang lagi. Apakah kamu akan membuka formasi? Orang tua Ying Yang batuk darah, wajahnya merah dan biru saat ia berjuang untuk membuat keputusan. 3 tubuh kultivator Naschen Soul lainnya dimiringkan. Jelas, mereka terluka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan santai mengeluarkan botol giok dari tasnya. Setelah dia menghancurkan botol, 3 Naschen Souls muncul. Di hadapan semua orang yang hadir, dia melahap mereka satu persatu. Kemudian, matanya bersinar merah saat dia mengangkat tangan kanannya dan bola cahaya merah berkumpul di dalamnya. Bola petir ini dibuat murni dari Jirealm. Setelah bola mencapai ukuran kepalan tangan, bola itu perlahan melayang ke bawah. Pria tua Ying yang dipenuhi rasa takut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seseorang mengkonsumsi Naschen Soul seperti pil. Ketika dia menatap bola petir merah yang melayang turun, dia segera berteriak, rekan kultivator, tolong hentikan. Aku akan membukanya. Aku akan membukanya. Aku tidak akan lagi peduli dengan keluarga Teng. Dengan itu, dia berdiri, mengeluarkan sepotong batu giok, dan dengan cepat mengirim energi spiritualnya ke dalamnya. Formasi yang melindungi Hihuan Sekte menghilang tepat sebelum bola petir merah mendarat. Pria tua Ying yang menyeka keringat dingin di dahinya. Setelah membuka formasi, dia juga menjadi lebih berpikiran terbuka dan berkata, senior, semua orang dari keluarga Teng ada di dalam aula utama. Wang Lin bahkan tidak memandangnya ketika dia berjalan ke aula utama. Tidak ada suara datang dari aula utama, tapi bau darah perlahan keluar. Setelah setengah jam, Wang Lin dengan tenang berjalan keluar. Dia melambaikan tangannya dan spanduk naga yang dipegang oleh nyamuk itu terbang ke aula utama dan membawa beberapa ratus mayat. Wajah-wajah di tubuh ini dipenuhi dengan rasa takut dan benci. Semua orang ini masih sangat muda. Jika Wang Lin tidak ada, beberapa dari mereka pasti akan menjadi kultivator formasi inti, bahkan mungkin kultivator Naschen Soul. Namun, mereka seharusnya tidak dinamai Teng. Lebih baik untuk mengatakan bahwa Teng Li seharusnya tidak mencoba untuk bunuh Wang Lin. Satu langkah salah dan setiap langkah setelah itu salah juga. Jika Teng Li tahu lebih baik, dia tidak akan mencoba membunuh Wang Lin. Atau jika Teng Huayuan tidak membunuh seluruh keluarga Wang Lin, maka Wang Lin tidak akan datang ke sini untuk membalas dendam, karena tidak akan ada kebutuhan untuk balas dendam.
Wang Lin membunuh Teng Li dan Teng Huayuan membunuh Wang Lin sekali, jadi utang mereka satu sama lain sudah dihapus. Wang Lin tidak di sini untuk membalas dendam untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya. Tepat ketika Wang Lin bersiap untuk pergi, sebuah panggilan lembut tiba-tiba datang dari alun-alun. Wang Lin. Panggilan ini sangat lembut dan penuh dengan ketidakpastian. Wang Lin berhenti dan melihat ke arah pemilik suara. Di kejauhan, dia melihat seorang pria paruh baya di sudut. Pria paruh baya yang lemah menatap Wang Lin dengan pandangan yang mengingatkan. Wang Lin merasa seperti orang ini sangat akrab. Dia mengambil satu langkah dan tiba di depan pria paruh baya itu. Dia berlutut dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Pria paruh baya itu ragu-ragu sebentar. Dia dengan pahit tersenyum dan berkata, "Senior, junior mengira kamu orang lain. Tolong jangan salahkan aku, senior." Wang Lin dengan hati-hati memandang orang itu dan berkata, "Oh benarkah? Untuk apa kamu salah mengira aku?" Pria paruh baya itu dengan pahit tersenyum dan berseru, "Senior, junior dulu punya saudara magang junior. Aku adalah orang yang membawanya ke sekte." Hati Wang Lin bergetar. Dia akhirnya ingat siapa orang ini. Dia merenung sejenak, lalu melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari hihuan sekte bersama dengan pria paruh baya. Di tebing ratusan kilometer jauhnya, Wang Lin dan pria paruh baya muncul. Wang Lin menempatkannya di tanah dan dengan hati-hati menatap orang itu. Pria paruh baya itu memandang sekelilingnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan dengan lembut berkata, "Kamu." Wang Lin dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Kakak magang senior Zhang, jika kamu mengenaliku, mengapa tidak mengatakannya saja?" Tubuh pria paruh baya itu bergetar. Setelah merenung sedikit, dia dengan pahit tersenyum dan berkata, "Aku, ya." Wang Lin menatap orang di depannya dan adegan masa lalu melintas dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia bertanya, dengan nada sayu, "Bagaimana Heng Yu Sekte sekarang?" Pria paruh baya berbisik, "Aku belum kembali dalam beberapa tahun." "Mengapa saudara Zhang di Huan Sek? Dan kultivasi kamu?" Wang Lin mengerutkan kening. Dia meraih lengan pria paruh baya itu. Dia merenung sedikit dan melanjutkan, "Energi spiritual di tubuhmu benar-benar berantakan dan meridianmu sangat rapuh." Pria paruh baya itu tersenyum pahit dan berkata, "Setelah kau pergi dan tidak pernah kembali, leluhur menempatkan semua fokus mereka pada aku. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan level kultivasi aku ke formasi inti. Aku kemudian meninggalkan Heng Yu Sekte dengan ide untuk pergi keluar dan mengalami pergumulan dengan harapan mencapai tahap Naschen Sol suatu hari dan membangun kembali Heng Yu Sekte. Tapi aku tidak berharap bertemu seorang gadis. Gadis itu adalah murid Hihuan Sekte. Sayang, seluruh kultivasi aku hilang. Namun, perempuan jalang itu tidak membunuhku karena perasaan masa lalu kami dan menggunakan tubuhku untuk memurnikan pil Hihuan. Meskipun aku telah menjadi sampah total, aku akan tetap hidup sampai pil tersebut selesai. Aku sudah menjadi tulang belulang jika benar." Wang Lin merenung sedikit. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan botol giok putih kecil. Dia memberikannya kepada pria paruh baya dan berkata, "Ada 7 pil di dalam botol ini. Kamu harus minum 1 pil sebulan. Setelah 7 bulan, kamu harus dapat memulihkan setidaknya setengah dari kultivasi kamu." "Kakak magang senior Zhang, aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Aku berharap setelah perpisahan ini, kita akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu." Dengan itu, Wang Lin menatap pria paruh baya itu dalam-dalam, kemudian tubuhnya bergerak dan menghilang dari tempat. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara, berdiri di atas binatang nyamuk saat membawa mayat-mayat di belakangnya. Pria paruh baya itu tampak iri di mana Wang Lin menghilang dengan sedikit melankolis. Sebenarnya, dia menyadari bahwa itu adalah Wang Lin ketika dia memanggil nama Wang Lin, tetapi perubahan Wang Lin terlalu besar. Dia tahu itu adalah Wang Lin di dalam hatinya, tetapi dia masih sulit percaya. Memegang botol giok di tangannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan berjalan pergi. Saat Wang Lin terbang, dia menyebarkan indera ilahi. Dia memperhatikan bahwa semua anggota keluarga Teng di Shao telah pindah menggunakan berbagai metode seperti yang dia prediksi. Tujuan mereka adalah kota keluarga Teng. Wang Lin menunjukkan tatapan kejam dalam bukunya. Mata. Dia berpikir, "Kalian semua, bergeraklah sesuai keinginan." Ketika semua orang telah pindah ke kota keluarga Teng, itu adalah hari aku akan berkunjung ke Teng Huayuan. Migrasi yang meluas terus berlanjut di seluruh Shao. Namun, ada 7 orang yang masih belum bergerak. Dalam beberapa hari terakhir pembunuhan ini, Wang Lin menemukan melalui berbagai metode bahwa keluarga Teng memiliki 9 anggota keluarga inti. Selain Teng Huayuan, sangat sedikit orang yang tahu tingkat kultivasi mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dilatih Teng Huayuan untuk mengambil alih keluarga Teng. Untuk membantu kultivasi 9 orang itu, Teng Huayuan menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk membuka 9 semangat gua. 9 dari mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bercocok tanam di dalam. Semua pil, harta sihir, dan teknik yang dibutuhkan dipasok oleh keluarga. Satu-satunya pekerjaan 9 orang adalah mengolah. Sesekali, Teng Huayuan akan membawa 9 dari mereka ke daerah berbahaya di negara-negara tetangga untuk dilatih.
Dapat dikatakan bahwa apakah itu pengalaman kultivasi atau pertempuran mereka, keduanya telah mencapai puncaknya. 9 ini dapat dikatakan telah diciptakan dari semua sumber daya keluarga Teng. Selain semua itu, tidak seperti 9 yang tidak pernah berubah. Setiap 50 tahun, anggota keluarga Teng memiliki kesempatan untuk menantang salah satu dari 9 orang ini. Jika mereka menang, mereka segera mengambil tempat mereka dan mendapatkan akses ke semua manfaat menjadi salah satu dari 9 itu dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Teng. Sebagai hasilnya, di antara 9 keluarga inti Teng anggota, selain satu, setiap posisi lainnya telah bertukar pemilik setidaknya 3 kali. Di bawah semua tantangan ini, jelas seberapa tinggi tingkat kultivasi anggota keluarga inti Teng. 7 titik cahaya yang tidak bergerak yang terdeteksi oleh Wang Lin adalah anggota keluarga inti Teng. 2 lainnya dipanggil kembali ke kota keluarga Teng. Wang Lin mengungkapkan cahaya ganas di matanya. Saat ini, setiap anggota keluarga Teng lainnya sedang bergerak ke arah kota keluarga Teng seperti yang dia rencanakan. Saat ini, targetnya adalah 7. 7 anggota keluarga inti yang keluarga Teng habiskan bertahun-tahun untuk berkultivasi. Ketujuh ini harus mati. Niat membunuh yang kuat bocor dari Wang Lin saat dia mengunci targetnya dan perlahan-lahan terbang menuju kubah pasir di kejauhan. Teng 9 adalah nama dan pada saat yang sama itu adalah gelar terhormat. Nama ini telah berganti pemilik berkali-kali. Tepatnya, itu 6 kali. Teng 9 duduk di dalam ruang tersembunyi. Ruangan itu tampak sangat rendah hati, tetapi Teng Nine tahu bahwa ruangan tersembunyi ini akan membuat anggota keluarga Teng iri. Dia dulu adalah salah satu anggota keluarga Teng yang iri. Dia jenius sejak dia masih kecil dan dia selalu bermimpi menjadi anggota keluarga inti. Hanya dengan menjadi anggota keluarga inti, dia akan menerima dukungan dari keluarga, pemberitahuan dari para leluhur, dan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Naschen Soul. Tumbuh dewasa di keluarga Teng, dia telah melihat semua sikap dingin dan sombong dari keluarga Teng. Semua yang dia alami sebagai seorang anak telah mengubah hatinya menjadi dingin dan membuatnya rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuatan. Sampai-sampai ketika dia mendengar bahwa dia dapat bersaing untuk satu dari 9 keluarga inti posisi anggota, orang pertama yang dia bunuh adalah kakak laki-lakinya, karena kakak laki-lakinya adalah seseorang yang bersaing melawannya. Di seluruh keluarga Teng, upacara tantangan melawan 9 anggota keluarga inti hanya terjadi sekali setiap 50 tahun, dan setiap kali, hanya 9 orang yang akan dipilih untuk menantang anggota keluarga inti. Melalui berbagai metode, ia selangkah demi selangkah menjadi salah satu dari 9 anggota keluarga inti. Posisi ini diperoleh melalui darah dan keringat dan dengan dia melepaskan martabat dan kemanusiaannya. Agar berhasil memenangkan tantangan, ia berlatih seni paling ganas di keluarga Teng. Seni ini membiarkan dia mengkonsumsi energi spiritual orang lain untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Meskipun ini akan sangat mengurangi rentang hidupnya. Bagaimanapun, lawannya adalah pemilik sebelumnya dari nama Teng 9, yang tingkat kultivasinya telah mencapai tahap akhir formasi inti. Teng 9 memandang ke ruang tersembunyi dengan tatapan puas. Ruangan ini memiliki energi spiritual 10x lebih banyak daripada di luar. Meskipun ruangan ini terlihat sederhana, setelah diperiksa lebih dekat, kamar itu seluruhnya terbuat dari batu roh berkualitas tinggi. Di bawah ruangan ini terdapat urat roh. Meskipun semangat ini tidak besar, untuk digunakan hanya oleh satu orang untuk berkultivasi adalah kemewahan yang tak terbayangkan. Pil? Teng Nine tidak kekurangan pil. Jika dia meminta pil, keluarga Teng akan menggunakan metode apapun yang diperlukan untuk mendapatkannya untuknya. Teknik? Teng 9 punya banyak. Setiap teknik yang dia inginkan, keluarga Teng akan mendapatkannya untuknya. Harta sihir. Teng Nine memiliki banyak, dan masing-masing dari mereka adalah harta sihir tingkat Naschen Soul. Wanita? Dia tidak kekurangan apapun. Selama dia bertanya, keluarga Teng akan membawanya seorang wanita setidaknya tingkat kultivasi tertentu untuk dia gunakan. Teng 9 tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini adalah manfaat menjadi salah satu dari 9 anggota keluarga inti. Satu-satunya pekerjaannya adalah mengolah, dan mengolah. Tubuh Wang Lin melayang di udara. Dengan indera ilahi, dia bisa dengan jelas melihat ruang tersembunyi di bawah kubah pasir. Di dalam ruang tersembunyi adalah mangsanya. Orang ini adalah anggota keluarga Teng Teng yang baru lahir yang dia temui selain Teng Huayuan, dan orang ini juga memiliki aura pembunuh yang kuat di sekelilingnya. Aura pembunuhan ini tidak mungkin diperoleh tanpa membunuh banyak orang. Meskipun beberapa tingkat di bawah niat membunuh Wang Lin, itu masih sedikit lebih kuat daripada bahkan beberapa kultivator iblis di Laut Setan. Wang Lin samar-samar tersenyum. Anggota keluarga Teng ini membuat matanya bersinar. Harus dikatakan bahwa persyaratan untuk menjadi iblis adalah memiliki sifat ganas. Semakin ganas orang itu, semakin kuat mereka sebagai iblis. Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya dan menekan ke tanah. Di gundukan pasir, jejak tangan muncul dan perlahan-lahan menekan ke tanah. Di dalam ruang tersembunyi, Teng Nine tiba-tiba membuka matanya dan tanpa ragu-ragu, dia menghilang dari ruang tersembunyi. Saat dia menghilang, ruang tersembunyi runtuh dan membentuk pusaran pasir.
Ketika Teng Nine muncul kembali, dia sudah mengambang di udara, memancarkan aura pembunuh. Dia melihat ke ruang tersembunyi, lalu ke Wang Lin saat aura pembunuhnya mencapai batasnya. Mata Wang Lin menyala saat dia menatap pemuda yang memancarkan aura pembunuh yang kuat. Jika pemuda ini berubah menjadi setan, itu akan menjadi iblisnya yang paling kuat. Pemuda itu tidak bertindak gegabah, tetapi melihat tubuh yang tak terhitung jumlahnya di belakang Wang Lin. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari. Dia sangat cepat dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tersenyum tipis dan dengan cepat mengejarnya. Tank 9 berlari sejauh 1000 km dalam sekali jalan, tetapi perasaan itu bahaya masih ada di sana. Perasaan bahaya ini membuat kulitnya merangkak. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai mata Teng Nine akhirnya menyala dan dia menampar tasnya. Dia mengambil manik abu-abu dan melemparkannya di belakangnya. Saat Wang Lin melihat Teng Nine menampar tasnya memegang, dia mengeluarkan bendera pembatasan. 10 pembatasan segera muncul dan membentuk dinding, melindungi Wang Lin. Kemudian, manik mendarat di dinding pembatasan dan meledak. Tank 9 tidak mengungkapkan senyum bahagia pada hasilnya dan sebaliknya rasa bahaya itu menjadi lebih kuat. Saat dia melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan setiap rambut di tubuhnya berdiri. Dia menghindar ke samping tanpa ragu-ragu dan melihat kilatan cahaya merah yang hampir menyentuh tubuhnya berlalu. Mata Teng Nine dipenuhi rasa takut karena dia merasakan kematian segera dari kilat merah itu. Dia percaya bahwa jika dia tidak hanya menghindari petir merah pada saat itu, dia akan mati. Tapi sebelum dia bisa bersukacita, ratusan garis petir merah tiba-tiba muncul di sekelilingnya, benar-benar menghalangi miliknya. Melarikan diri. Tubuh Teng Nine menegang dan dia tidak berani terus terbang. Dia perlahan-lahan berbalik ke Wang Lin dan berkata, "Senior, Junior bersedia melayani di bawah kamu dan tidak pernah mengkhianati kamu. Aku bersedia memberi kamu darah jiwaku untuk menunjukkan kesetiaan aku." Wang Lin menatap Teng Nine dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggunakan akal ilahi untuk membuat sangkar petir merah di sekitar Teng Nine perlahan menyusut. Dahi Teng Nine diajukan dengan keringat saat ia mengambil harta sihir yang tak terhitung jumlahnya dan mengirim mereka keluar, tapi tidak peduli berapa banyak yang dia lemparkan, tidak ada dari mereka yang bisa menembus kilat merah. Indera ilahi pada setiap harta sihir akan pecah saat mereka menyentuh petir merah. Setiap kali indera ilahi pada harta ajaib hancur, dia akan merasakan sakit di kepalanya. Perlahan-lahan, ketakutan di wajahnya menjadi lebih kuat. "Kamu harus mati karena namamu Teng." Suara Wang Lin perlahan melayang ketika niat membunuh samar menyebar darinya. Tubuh Teng Nine bergetar. Matanya memerah dan mengeluarkan raungan saat dia menyerbu ke arah kilat merah. Saat tubuhnya menyentuh petir merah, dia tidak langsung mati, tetapi sosoknya terlihat sangat lemah. Bagaimana Wang Lin bersedia membunuh kandidat yang begitu baik untuk berubah menjadi setan? Dia mengeluarkan senyum ketika dia berpikir tentang betapa baiknya rasanya ketika dia mengubah anggota keluarga Teng menjadi setan. Saat kilat merah mendekat, pikiran Teng Nine runtuh saat dia merasakan keputusasaan. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan ketika perasaan itu mencapai puncaknya, sama seperti Teng Nine hendak menghancurkan jiwanya sendiri, Wang Lin bergerak. Dia melompat dari binatang nyamuk dan pergi melalui kilat merah. Tangannya meraih ke arah tenggorokan Teng Nine dan diperas dengan kejam. Dengan suara pecah, mata Teng Nine hampir muncul saat dia dipenuhi dengan keputusasaan dan meninggal. Sama seperti dia meninggal, tangan kiri Wang Lin membentuk segel aneh dan meletakkannya di dahi Teng Nine. "Aku mengambil jiwamu atas nama seorang pemuja jiwa." Sinar lampu merah datang dari dahi Teng Nine. Itu mencoba melarikan diri, tetapi dengan cepat ditangkap oleh Wang Lin dan dilemparkan ke bendera jiwa. Wang Lin dengan santai melemparkan tubuh Teng Nine ke belakang dan melihat bendera jiwa dengan puas. Harus dikatakan bahwa Wang Lin bermimpi memiliki pasukan setan seperti yang dia lakukan di medan perang asing. Dengan pasukan itu, dia akan memiliki kekuatan untuk memulai sekte sendiri dan tidak akan takut bahkan orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Hanya saja jiwa yang bisa berubah menjadi iblis terlalu langka. Dalam 400 tahun ini, selain Teng Nine, ia hanya menemukan 3. Suli Guo adalah buatan manusia, jadi ia memiliki banyak cacat. Jika bukan karena fakta bahwa Suli Guo telah mendapatkan kecerdasan yang membuatnya berbeda dari iblis lain, Wang Lin pasti sudah membunuhnya untuk memberi makan kepada setan lain. Wang Lin sangat senang dengan iblis kedua sejak awal karena itu ganas dan kuat. Tetapi saat kultivasinya semakin kuat, iblis kedua tidak bisa mengimbangi dan tidak cukup kuat lagi. Setan ketiga dibuat dari kera roh. Meskipun itu kuat, itu tidak cukup sengit. Ketiga setan ini sangat berbeda dari visi Wang Lin tentang setan yang ia dapatkan dari medan pertempuran asing. Tak satu pun dari ketiganya yang menyamai kekuatan dan keganasan jiwa-jiwa pengembara dari medan perang asing, jadi tidak satu pun dari mereka adalah produk yang memuaskan dalam pandangan Wang Lin. Jika jiwa di dalam bendera jiwa menjadi iblis, maka kekuatan dan keganasannya tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika itu tidak sebagus jiwa berkeliaran liar dari medan perang asing, perbedaannya tidak akan terlalu besar.
Jika kodrat anggota keluarga Teng yang lain semuanya seperti ini, maka aku harus berterima kasih kepada Teng Huayuan karena melatih kandidat iblis yang sempurna untukku. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri ketika matanya menyala dan dia terbang ke tujuan berikutnya. Dengan akal ilahi, dia bisa merasakan bahwa selain satu orang yang berada di perbatasan Shao, mereka semua bergerak. Mereka jelas ingin kembali ke kota keluarga Teng. Jika sebelum dia melihat Teng 9, Wang Lin akan membiarkan mereka semua kembali ke kota keluarga Teng dan akan membunuh mereka semua di sana. Tapi setelah mengalami Teng Nine, bagaimana dia bisa membiarkan kandidat sempurna lainnya seperti Teng Nine lolos? Meskipun binatang buas itu cepat, itu tidak cukup cepat untuk Wang Lin. Dia mengambil pil dan memakannya saat dia melompat dari binatang nyamuk dan menyerbu ke target berikutnya. Teng 8 dengan santai terbang di udara. Matanya tenang dan dia tidak merasa tegang sama sekali. Sebenarnya, dia tidak ingin kembali ke kota keluarga Teng, tetapi pembunuhan dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan seluruh keluarga Teng panik. Lebih penting lagi, leluhur keluarga Teng acuh tak acuh tentang hal ini penting dan tidak meninggalkan kota keluarga Teng sama sekali. Dengan demikian, semua ini menjadi lebih aneh. Ini adalah alasan Teng 8 akan kembali ke kota keluarga Teng untuk memeriksa situasinya. Saat dia terbang, dia memiliki akal ilahinya menyebar sehingga ia dapat bereaksi bahkan terhadap helai rumput yang bergerak. Tapi Teng 8 tidak percaya bahwa orang yang telah membunuh anggota keluarga Teng akan berani mengacaukannya. Bagaimanapun, anggota keluarga Teng yang terkuat yang terbunuh hanya pada tahap formasi inti. Teng 8 percaya bahwa dia bisa membunuh mereka semua juga. Bagaimanapun, dia berada di tahap pertengahan Naschen Soul. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa dengan santai pergi kemana saja di Shao. Meskipun dia bukan lawan bagi monster tua Naschen Soul tahap akhir itu, dia tidak takut pada mereka. Di seluruh negeri Shao, dia hanya takut pada dua orang. Dari keduanya, orang pertama bukanlah Teng Huayuan, tetapi Teng 1. Teng Huayuan hanya kedua. Faktanya, setiap kali dia memikirkan Teng Wan, dia tidak bisa menahan rasa dingin di tubuhnya. Selain keduanya, dia tidak takut pada orang lain. Bahkan, dia berharap bahwa orang misterius itu akan muncul di hadapannya. Dia adalah orang kelima yang memegang nama Teng 8. Itu berarti bahwa untuk waktu yang lama, semua orang yang menantangnya dibunuh olehnya. Saat dia terbang, mata Teng 8 menjadi lebih serius karena menjadi gelap dan awan gelap berkumpul. Saat dia akan bergerak lebih cepat, dia terkejut ketika seorang pria muda berpakaian putih muncul di hadapannya tanpa pemberitahuan sedetik pun. Hati Teng 8 bergetar. Harus dikatakan bahwa indera ilahinya tersebar sepanjang waktu, namun ia sama sekali tidak memperhatikan pemuda ini. Ini hanya bisa berarti bahwa indera ilahi pemuda ini jauh di atas inderanya sendiri. Tetapi indera ilahi yang kuat tidak berarti kultivasi atau teknik seseorang kuat. Jadi, tanpa ragu-ragu, Teng 8 menampar tasnya memegang dan pedang terbang-terbang keluar. Semakin banyak pedang terbang-terbang seolah-olah tas pegangnya tidak ada habisnya. Saat pedang terbang itu terbang satu persatu, pemuda itu tidak melakukan apa-apa. Mata pemuda itu membuat Teng 8 merasa sangat jijik. Wang Lin menatap Teng 8 dan matanya menyala. Aura pembunuh orang ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir, namun, orang ini telah belajar untuk menyembunyikannya, jadi itu tidak terlihat banyak. Mulut Wang Lin bergerak dan menunjukkan senyum yang memuaskan saat dia perlahan berjalan ke depan. Teng 8 mendengus saat dia menggerakkan tangannya. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya saat dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menunjuk Wang Lin. Pedang mengeluarkan dengungan dan terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum sarkastik saat pedang terbang-terbang ke arahnya. Tubuhnya berguncang ketika jiwa peminat jiwanya meninggalkan tubuhnya dan membentuk kabut hitam. Semua pedang terbang yang menyentuh jiwanya segera kehilangan indera ilahi di dalamnya dan jatuh ke tanah. Teng 8 mengungkapkan ekspresi ngeri dan hendak mundur, tapi dia sudah terlambat. Wang Lin telah dibebankan ke arahnya dalam bentuk pematah jiwanya dan kabut hitam dengan cepat menyerbu tubuh Teng 8. Teng 8 mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Jeritan itu begitu mengerikan sehingga akan membuat wajah seseorang pucat. Saat dia berteriak, tubuhnya tanpa sadar mendorong ke segala arah dan urat hitam muncul di dahinya. Mereka hitam karena jiwa pemangsa jiwa Wang Lin mengalir melalui mereka bersama dengan darah. Itu tidak berlangsung lama, tapi teriakan menyakitkan Teng 8 berlanjut. Suaranya sudah serak dan dia berkeringat dingin. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat dan dia jatuh ke tanah. Ketika tubuhnya jatuh, jiwa pemangsa jiwa Wang Lin mengambil jiwa dan jiwa Teng Teng yang baru lahir Teng dan kembali ke tubuh Wang Lin. Jiwa Teng 8 ditempatkan di bendera jiwa dan tubuhnya diikat oleh spanduk naga. Sejak Wang Lin muncul sampai sekarang, itu tidak lama. Sebagian besar waktu terdiri dari Teng 8 berteriak. Setelah jiwa Wang Lin kembali ke tubuhnya, dia tidak ragu-ragu dan menyerbu ke sasaran berikutnya. Teng 6 tidak muda. 200 tahun yang lalu, dia sudah menjadi anggota keluarga inti Teng, tetapi telah kehilangan gelarnya karena seorang penantang. Untungnya, dia tidak mati dan menjalani kultivasi pintu tertutup selama bertahun-tahun. Setelah dia keluar, dia pergi ke tempat Teng 6 kemudian berkultivasi dan membunuh penantang yang mengalahkannya sebelumnya. Ini semua dilakukan tanpa izin dari Teng Huayuan.
Setelah itu, meskipun ia menerima hukuman dari Teng Huayuan, ia berpegang pada nama 10-6. Meskipun tingkat kultivasinya hanya Naschen Soul, metode kultivasinya memungkinkannya untuk mengubah aura pembunuh. Itu karena kemampuan ini bahwa Teng Huayuan memungkinkannya untuk mempertahankan posisi Teng Six. Tapi hari ini, garis Teng Sixes akan berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan pernah ada Teng Six yang lain. Teng Six menjilat bibirnya saat ia dengan cepat terbang di udara. Alasannya untuk pergi adalah kebalikan dari Teng Eight. Dia meninggalkan kamarnya yang tersembunyi karena dia merasakan bahaya. Karena dia mengubah semua aura pembunuh di tubuhnya, dia mendapatkan kemampuan baru. Kemampuan ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Dia percaya pada bahaya yang dia rasakan, jadi dia dengan cepat terbang menuju kota keluarga Teng. Dia tidak percaya bahwa itu adalah perjalanan akan menjadi damai, meskipun kota Teng Family hanya tinggal 5 hari perjalanan, karena selama perjalanan, rasa bahaya menjadi lebih kuat. Jiwa ilahi Wang Lin sudah terkunci ke dalam orang di depannya. Level kultivasi orang ini adalah Naschen Soul tahap pertengahan. Dia menjilat bibirnya saat dia terbang lebih dekat ke orang itu. Saat Teng Six terbang, dia merasakan niat membunuh yang menutupi dirinya. Dia diam-diam mengeluh. Jika dia tidak merasakan bahaya itu, dia akan pergi dan bertarung dengan orang ini. Tapi sekarang, dia mengepalkan giginya dan kedua kakinya tiba-tiba meledak. Berkat ledakan itu, darah membentuk kabut dan menutupi tubuhnya. Menahan rasa sakit yang hebat, kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Tubuhnya membentuk meteor berdarah dan menghilang. Wang Lin mengerutkan kening. Orang ini sangat tegas dan telah menggunakan teknik terlarang. Dengan mengorbankan sebagian jiwanya, ia dapat meningkatkan kecepatannya beberapa kali, sehingga tidak mungkin bagi Wang Lin untuk mengejar ketinggalan. Wang Lin berdiri di tempat dan memandang ke arah Teng Six melarikan diri ke arah. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan bendera pembatasnya untuk menutupi area dalam radius 1000 km. Tak lama kemudian, Wang Lin menunjuk alisnya dan iblis Suliguo dan iblis ketiga muncul. Wang Lin memerintahkan mereka untuk melindunginya saat dia mengeluarkan cermin perunggu. Cermin perunggu melayang di atas kepala Wang Lin dan perlahan terhuyung-huyung. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Segera, kabut hitam mulai keluar dari kepala Wang Lin. Kabut hitam itu tumbuh sampai menjadi seperti awan hitam. Tiba-tiba, awan hitam itu bergerak dan dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh negara Zhao. Awan hitam ini adalah jiwa pemangsa jiwa Wang Lin. Kali ini, jiwa pemangsa jiwanya benar-benar meninggalkan tubuhnya. Teng Fifei adalah pria paruh baya yang sangat tampan. Bisa dikatakan dia sangat mirip dengan Teng Li saat itu. Di sebelahnya ada dua kultivator wanita yang sangat cantik. Mereka bertiga dengan cepat terbang menuju kota keluarga Teng. Melihat bahwa mereka akan berada dalam jarak 10.000 km dari kota keluarga Teng, Teng Fifei menghela nafas lega. Tapi tepat pada saat itu, langit tiba-tiba gelap dan awan hitam menutupi langit. Saat Teng Fifei menatap dengan tercengang, awan hitam dengan cepat turun dan mengelilinginya. Kemudian, awan hitam pergi dengan jiwa Teng Fifei dan Naschen Soul. Teriakan kemarahan datang dari kota keluarga Teng saat Teng Huayuan bergegas keluar kota seperti kilat. Baru saja, dia merasakan kehadiran Teng Fifei. Kemudian, kehadiran Teng Fifei tiba-tiba hilang. Pada saat itu, dia juga merasakan kehadiran yang cukup kuat untuk membuat jantungnya berdebar. Tepat saat Teng Huayuan tiba, awan hitam di langit bergerak dan membentuk wajah Wang Lin. Dia dengan dingin menatap Teng Huayuan. Dia tersenyum kejam dan menghilang. Level kultivasi Teng For tidak tinggi. Dia hanya di tahap awal Naschen Soul. Bagaimanapun, dia hanya menerima posisi anggota keluarga inti 20 tahun yang lalu. Saat ini, dia berdiri di atas pedang terbang ketika dia dengan cepat terbang. Dia merasa sangat sedih karena anggota keluarga yang telah meninggal. Salah satunya adalah adik laki-lakinya sendiri. Ini adalah alasan dia meninggalkan kamar tersembunyi. Dia tidak pergi untuk kembali ke kota keluarga Teng, tetapi untuk membalas dendam untuk adik laki-lakinya. Sayangnya, ini adalah pencarian balas dendam yang tidak pernah bisa dia selesaikan, karena saat ini dia bahkan tidak perhatikan awan di atasnya menjadi lebih padat. Dalam satu hari, dari 7 anggota keluarga inti Teng di luar, 5 orang sudah meninggal. Salah satu dari mereka masih tidak bergerak dari kamar tersembunyi mereka dan yang lainnya dengan cepat bergerak. Tapi orang ini tidak sendirian. Di sebelahnya ada seorang pria dan wanita. Jika Wang Lin melihat keduanya, dia akan segera mengenali mereka karena salah satu dari mereka adalah Wang Zuo. Wang Zuo tidak lagi memiliki ekspresi gelap normal di wajahnya, tetapi sebaliknya menunjukkan rasa lega karena saat ini seseorang sedang memusnahkan keluarga Teng. Meskipun dia tidak tahu siapa yang melakukan ini, itu tidak mempengaruhi suasana hatinya. Dia berharap orang itu akan terus membunuh sampai semua keluarga Teng musnah. Dia memandangi istrinya dan merasa sangat rumit. Dia awalnya tidak memiliki perasaan apapun untuk wanita ini, tetapi karena tekanan dari Teng Huayuan dan untuk melindungi dirinya sendiri, dia menikahinya. Tetapi seseorang tidak terbuat dari kayu. Meskipun ia membenci keluarga Teng, perasaannya terhadap istrinya sangat rumit. Teng Tri tidak terlihat muda.
Rambutnya sudah putih dan usianya sekitar 40 atau 50 tahun. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka dapat melihat bahwa istri Wang Zuo tampak seperti dia. Dia sangat tampan. Di wajahnya yang tanpa cacat ada sepasang mata yang bersinar seperti permata hitam. Teng Tri dengan lembut berkata, "Siu Siu, sekarang, keluarga Teng sedang menghadapi musuh yang kuat dan leluhur tidak akan keluar. Semua ini terlalu aneh. Setelah kamu mencapai kota keluarga Teng dengan selamat, tinggal di sana bersama adik perempuan kamu dan jangan keluar." Teng Siu Siu adalah putri Teng Tri. Alasan Teng Tri meninggalkan kamar tersembunyi adalah untuk menjaga putrinya dalam perjalanan ke kota keluarga Teng. Teng Siu Siu mengangguk. Teng Tri ragu-ragu sebentar dan berkata, Jika aku tidak bisa lolos dari kematian kali ini, lupakan pergi ke kota keluarga Teng untuk menemukan adik perempuanmu. Segera tinggalkan negara Zhao. Pergi sejauh mungkin." Wang Zuo mendengarkan semua ini secara diam-diam di samping. Meskipun ekspresinya tenang, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Mata Teng Tri tampaknya dapat melihat menembus hati seseorang ketika dia melihat Wang Zuo. Ekspresinya tidak berubah, jadi tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Gelombang emosi melonjak di hatinya saat dia menggosok rambut Teng Siu Siu. Dia tahu bahwa sejak dia dipaksa oleh leluhur untuk berpisah dari istrinya bertahun-tahun yang lalu, dia akan selamanya hidup di bawah bayang-bayang leluhur. Semua ini karena istrinya adalah makhluk fana dan karena dia adalah cicit leluhur-leluhur. Seorang anggota keluarga Teng yang penting tidak dapat mengambil manusia sebagai istrinya. Karena keturunannya harus memiliki kualifikasi untuk berkultivasi. Jika dia ingin mengubah sesuatu, maka dia harus memiliki kekuasaan. Dia harus mencapai tingkat kultivasi yang melampaui leluhur. Bertahun-tahun kemudian, dia berhasil dalam kultivasi dan mampu mendorong kedua putrinya ke jalur kultivasi, tetapi masa hidup istrinya. Pada tahun-tahun ini, ia fokus murni pada kultivasi. Hanya dengan berkultivasi dia dapat menekan pikiran istrinya. Sampai batas tertentu, Teng Siu Siu, yang paling mirip dengan istri tiga Teng, tidak hanya putrinya, tetapi juga menerima semua cinta dia punya untuk istrinya. Itu sebabnya dia tidak akan membiarkan Teng Siu Siu menerima segala jenis kerusakan atau membiarkan siapapun menyebabkannya keluhan. Dia dengan dingin menatap Wang Zuo dan berkata, "Wang Zuo, karena Teng Siu Siu, aku akan membiarkanmu hidup. Sekarang enyahlah. Mulai sekarang, Teng Siu Siu tidak ada hubungannya dengan kamu." Mata Wang Zuo menyala. Dia memandang Teng Tiga dan berkata, "Sungguh marah." Dengan itu, dia melompat kembali dan hendak pergi. Setelah Teng Siu Siu mendengar ini, dia dengan cepat bergerak maju dan meraih lengan Wang Zuo. Dia berbalik, menatap ayahnya dengan mata berair, dan menggigit bibir bawahnya tanpa sepatah kata pun. Mata Teng Tri masih dingin, tapi dia perlahan mendesah dan berbalik. Ekspresi Teng Siu Siu sekarang sama seperti istrinya. Dia tidak ingin membunuh Wang Zuo karena dia tidak ingin membuat Teng Siu Siu sakit. "Wang Zuo, meskipun keluarga Teng membunuh keluarga kamu, aku harap kamu tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Siu Siu. Kalian berdua adalah pasangan kultivasi, setelah semua. Meskipun orang tua kamu tidak bisa bersama kamu, istri kamu akan bersama kamu selama sisa hidup kamu." Wang Zuo tahu yang terbaik. Wang Zuo merenung sejenak. Dia memandang Teng Siu Siu dengan tampilan yang kompleks. Jika hari itu akan datang, bahkan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Teng Siu Siu memandangi dua pria yang paling penting dalam hidupnya dan berkata, "Ayah, Wang Zuo tidak akan, dia tidak akan." Pada akhirnya, suaranya dipenuhi tekad. Wanita ini, bahkan sampai akhir, percaya bahwa Wang Zuo tidak akan menyakitinya. Meskipun ekspresi Teng Tri sama, keinginannya untuk membunuh meningkat pesat. Jika itu ketika keluarga Teng stabil, apakah Wang Zuo hidup atau mati tidak masalah, karena ia yakin bahwa Wang Zuo tidak akan bertindak gegabah. Tapi sekarang, keluarga Teng berada di bahaya, jadi itu sangat berbeda. Teng Tri mengambil keputusan. Begitu mereka kembali ke kota keluarga Teng, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Wang Zuo. Karena dia masih punya perasaan bahwa jika Wang Zuo tidak mati, Teng Siu Siu masih akan dalam bahaya. Namun, dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Awan gelap tiba-tiba menutupi langit. Awan gelap terasa seperti itu bisa jatuh kapan saja. Tatapan Teng Tri tiba-tiba menjadi serius. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke perutnya dan mengeluarkan darah esensinya. Pada saat yang sama, titik cahaya terbang keluar dari tasnya memegang dan menyatu ke dalam darah esensi, membentuk cahaya berbentuk oval di depannya. Teng Tri meraih dengan tangannya dan meraih. Teng Siu Siu berteriak kaget saat Teng Tri melemparkannya ke dalam lingkaran cahaya oval. Teng Siu Siu menatap ayahnya dengan ekspresi putus asa dan berteriak, "Ayah!" Ketika suaranya mencapai dirinya, Teng Tiga merasa bahwa dia tidak bisa kejam, jadi dia mengulurkan tangan lagi. Kali ini, dia meraih Wang Zuo dan dengan kejam melemparkannya ke arah cahaya oval. Keduanya menghilang ke dalam cahaya oval. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Saat awan hitam muncul, Teng Tri tidak keberatan menurunkan kultivasinya sendiri dan menggunakan sejumlah besar darah esensi untuk membawa Teng Siu Siu dan Wang Zuo pergi. Setelah melakukan semua itu, dia tidak lagi menyesal.
Dia meluruskan tubuhnya dan tanpa suara, pedang terbang berwarna oranye muncul di sebelahnya. Pedang terbang ini dibangun sendiri. Itu bernama Daoyun, karena nama istrinya mengandung kata Yun. Setiap hari, dia membersihkan pedang dengan energi spiritualnya sendiri. Dia tidak membiarkan siapapun menyentuh pedang ini, bahkan Teng Huayuan. Dia juga tidak pernah menggunakan pedang ini ketika dia bertarung dengan orang lain. Tingkat adorasi yang dia miliki untuk pedang ini tidak lebih rendah dari apa yang dia miliki untuk Teng Xiuxiu, karena ketika pedang ini dibuat, istrinya meninggalkan setetes darah di dalamnya. Karena setetes darah fana inilah kekuatan pedang melemah secara drastis. Tapi Teng Tri tidak peduli, karena selama pedang ini ada di sini, istrinya ada. Jika pedang itu patah, istrinya mati. Pada saat itu, hati Teng Tri dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur, karena dia tahu bahwa dia akan mati hari ini. Jika dia diizinkan memilih cara dia akan mati, dia berharap mati bersama dengan pedang ini. Dia dengan lembut menyentuh pedang yang terbang itu. Ini adalah terakhir kalinya dia membersihkan pedang dengan energi spiritualnya. Dia mengungkapkan tatapan penuh tekad dan tanpa sepatah kata pun, pedangnya mengeluarkan dengungan dan terbang menuju awan di langit. Teng Tri dengan cepat melompat dan mengikuti di belakang pedang yang terbang itu. Dia menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya dan bergerak seperti bintang jatuh dengan pedang terbang ke arah awan hitam. Di tengah-tengah gerakan seperti bintang jatuh, dia bisa melihat istrinya tersenyum kepada dia dan memanggilnya. Bintang penembakan terbang melintasi langit, melalui awan hitam, dan mendarat 100 km jauhnya. Semua awan hitam berkumpul bersama dan membentuk bentuk yang tampak seperti Wang Lin. Dia melihat ke arah yang mengarah ke arah bintang jatuh. Pria parubaya itu menuduh Wang Lin tanpa rasa takut di matanya dan mati di hadapan Jilin Real Muang. Hanya saja pada saat kematiannya, Wang Lin merasakan perasaan berkabung dari Teng Tiga. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama, tapi dia tidak mengambil jiwanya meskipun orang ini akan membuat setan yang sangat baik. Dia tidak berpikir bahwa akan ada seseorang yang begitu peduli pada orang yang dicintainya di keluarga Teng. Namun, dia masih harus mati. Dia seharusnya tidak dilahirkan dalam keluarga Teng. 100 km jauhnya, Teng Tri mendarat. Sama sekali tidak ada luka di tubuhnya, tapi dia sudah mati. Di tangannya, pedang bernama Daoyun bersinar untuk yang terakhir kalinya dan hancur. Kota keluarga Teng. Teng Huayuan berada di lantai atas rumah leluhur keluarga Teng saat ia menatap 9 keping batu giok. 5 dari mereka sudah rusak, dan tepat saat Teng Huayuan menghela nafas, batu giok yang mewakili Teng Tri terbelah menjadi 2. Tubuh Teng Huayuan bergetar. Wajahnya tiba-tiba mulai terlihat jauh lebih tua. Dia perlahan menyentuh semua batu giok yang rusak dan ketika tangannya bergerak di atas batu giok untuk Teng Tri, mata tuanya mengeluarkan air mata yang belum pernah dirilis dalam 400 tahun terakhir. Heng Huayuan berbisik, "Hai Er." Teng Hai adalah Teng Tiga nama asli. Ketika seseorang menjadi anggota keluarga inti Teng, mereka akan meninggalkan jejak jiwa mereka di batu giok khusus. Hanya dalam waktu 2 hari, banyak dari batu giok itu hancur, dan setiap kali, Teng Huayuan akan merasakan sakit di hatinya. Terutama Teng Fifei. Dia pada dasarnya melihat Teng Fifei mati di depannya. Meskipun mereka hanya berjarak 100 kaki, rasanya seperti mereka dibagi oleh jurang yang bahkan tidak bisa dilewati oleh Teng Huayuan. Teng 5, selain Teng 1, adalah yang paling mirip Teng Li, jadi dia menerima banyak perawatan dari Teng Huayuan. Teng 9 masa kecil pahit 9 menyebabkan kepribadiannya yang bengkok, jadi dia mengambil jalan ekstrim mencuri hidup, tetapi memperpendek umurnya. Teng Huayuan telah menyiapkan beberapa pil berkualitas tinggi untuknya, tetapi semua pil itu sekarang tidak berguna. Teng 8, Teng 6, dan Teng 4 semuanya memegang posisi di hati Teng Huayuan, namun, Teng Tri tetap yang paling penting. Teng Huayuan selalu menganggap Teng Tri sebagai aib keluarga Teng. Terlahir sebagai murid inti, alih-alih berkultivasi dengan baik, ia pergi dan menjadi terobsesi dengan wanita fana. Teng Huayuan secara paksa memisahkan mereka dan membiarkan aliran waktu yang kejam untuk membunuh wanita itu. Teng Huayuan tahu bahwa Teng Tri membencinya. Namun, ini tidak mempengaruhi seberapa banyak Teng Huayuan merawat Teng Tri. Bahkan, dia merasa menyesal telah memisahkan keduanya saat itu. Tapi sekarang, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memberitahu Teng Tri tentang penyesalannya, karena Teng Tri sudah mati.